Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Putri Cahyani, NIM saya 233210012. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek saya tentang Sistem Informasi Akuntansi berbasis web untuk pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran kas di sebuah perusahaan. Baik, langsung saja. Di sini terdapat halaman login. Halaman login terdapat username dan password yang digunakan untuk login pengguna. Nah, apabila pengguna belum memiliki account, bisa langsung mengklik link yang ada di sini, bertuliskan daftar di sini. Maka pengguna akan ditujukan ke halaman registrasi. Nah, di halaman registrasi sendiri terdapat username dan juga password untuk pengguna yang akan membuat account. Nah, di sini pengguna mengisikan username dan password, lalu bisa mengklik tombol daftar. Sesudahnya, pengguna akan kembali diarahkan ke halaman login, lalu pengguna bisa login dengan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada login.php ini. Di sini bertuliskan session start, lalu koneksi ke database dengan host localhost dan username root, passwordnya kosong, dan databasenya kasdb. Ini untuk membuat koneksi ke database MySQL kasdb dengan username root dan passwordnya yang kosong. Selanjutnya di sini ada check cookie remember me. Lalu di sini untuk memeriksa cookie remember user untuk login otomatis, dan di sini juga terdapat token yang disimpan pada database tabel remember token dengan masa berlaku 30 hari. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat proses loginnya dengan memverifikasi username dan password menggunakan password verify. Nah, selanjutnya di sini terdapat jika remember me dicentang, maka akan membuat token acak dan menyimpannya. Data user akan disimpan pada session. Selanjutnya di sini juga terdapat location dashboard.php. Ini untuk user akan ditujukan ke dashboard apabila sudah berhasil login. Kalau terdapat password yang salah, maka akan ditampilkan error dengan teks password salah, ataupun dengan username yang keliru, maka juga akan error dengan tampilan username tidak ditemukan. Nah, selanjutnya di sini terdapat form loginnya. Form login dengan input username, password, dan juga checkbox remember me ini. Nah, di sini juga terdapat tampilan link ke register.php untuk pengguna yang belum memiliki account. Maka pengguna akan ditujukan ke halaman register, lalu pengguna bisa membuat account dan login dengan account yang sudah didaftarkan tersebut. Nah, setelah itu langsung saja kita login dengan username dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, selanjutnya kita ditujukan ke halaman dashboard dengan teks selamat datang dan juga beberapa card
yaitu pendapatan, pengeluaran, sisa uang, dan total karyawan. Nah, mari kita lihat pada dashboard.php. Nah, di sini sama terdapat session start untuk menginisiasi, dan juga di sini terdapat ada fitur untuk menghitung dan menampilkan pendapatan harian atau mingguan, dan juga menghitung pendapatan pengeluaran mingguan, dan menghitung sisa uang. Lalu ada menampilkan jumlah karyawan, dan juga menampilkan pendapatan 7 hari terakhir atau mingguan. Nah, selanjutnya pada dashboard saya memakai CSS dashboard. Selanjutnya ada sidebar-nya. Di sini untuk sidebar masuk, keluar, karyawan, hutang, laporan, dan logout. Dan jadi nanti ketika kita akan berpindah dari sidebar dashboard ke karyawan misalnya, kita bisa langsung diarahkan ke halaman karyawan. Dan juga di sini terdapat welcome, selamat datang seperti tadi. Lalu ini untuk card-nya, terdapat pendapatan, pengeluaran, sisa uang, dan karyawan. Nah, kita langsung saja ke pendapatan. Nah, di pendapatan ini terdapat beberapa sumber pendapatan. Terdapat penjualan material bangunan, terus ada penjualan alat konstruksi, perkakas, penjualan furniture, ada penjualan produk elektrikal dan lampu, juga ada jasa layanan tambahan. Nah, di sini pada samping kanan juga terdapat catatan 1, catatan 2. Nah, ini gunanya untuk sebagai reminder saja. Nah, kalau di sini ada transaksi masuk, laporan transaksi masuk ada berupa ID, tanggal, jumlah, dan keterangannya. Nah, di sini terdapat untuk menambah pemasukan baru. Nah, kita bisa langsung menambahkan pendapatan baru. Ini contoh misal today jumlahnya 1 juta. Sumber pendapatannya misalnya kita penjualan produk elektrikal dan lampu ini, lalu kita tambah. Nah, ini data kas masuk berhasil disimpan. Lalu kita cek pada transaksi masuk. Nah, di sini ada ID, tanggalnya tanggal sekian, jumlahnya 1 juta, keterangannya untuk penjualan produk elektrikal dan lampu. Nah, kita lihat pada kodenya di pendapatan, dimasuk. Nah, di sini ada untuk mengecek koneksi database. Selanjutnya ada inisialisasi variabel pesan, terus ada logik untuk menambahkan kas masuk, dan juga ada mengambil data ini untuk sumber pendapatannya, dan juga ini untuk mengambil catatan untuk mengambil transaksi kas masuk. Selanjutnya ada ini CSS yang saya gunakan itu ada dashboard dan juga masuk. Sidebar-nya sama seperti di dashboard tadi.
terus juga ada main kontennya pendapatan, terus ada kelas untuk teks tambah pemasukan baru untuk buttonnya tadi, dan juga ada tambah pendapatannya ini, terus juga ada card untuk sumber pendapatan tadi, dan juga card untuk catatannya, dan juga catatan 1, catatan 2, dan juga ada transaksi masuknya tadi dengan ID, tanggal, jumlah, dan keterangannya. Nah, apabila belum ada transaksi yang masuk, maka akan ditampilkan pada halaman dengan belum ada transaksi data masuk. Nah, selanjutnya kita menuju pengeluaran, dan di pengeluaran ini terdapat button tambah pengeluaran dan juga ada transaksi keluar berupa laporannya. Nah, masih sederhana banget di sini, cuman ada tampilan transaksi keluar saja dengan ID, tanggal, jumlah, keterangannya. Nah, langsung saja kita menambahkan pengeluaran. Misal today masukkan jumlah 20 juta ini untuk membayar utang. Nah, di sini kita bisa langsung tambah. Apabila ada data pengeluaran berhasil disimpan, itu berarti data kita sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah ada dengan ID sekian, tanggal sekian, jumlahnya 200 juta ya, keterangannya untuk membayar utang. Nah, kita lihat pada PHP-nya ini di keluar.php. Nah, di sini ada untuk memastikan path ke login PHP itu benar, dan juga ada menampilkan error apabila error, dan juga untuk mengambil data transaksi keluar dari tabel kas di sini, dan juga ada HTML-nya untuk keuangan di pengeluaran. Saya memakai CSS dashboard dan juga masuk karena tampilannya sama seperti masuk. Dan di dashboard ini saya menggunakan untuk sidebar-nya supaya tiap sidebar tidak perlu membuat CSS-nya. Nah, di sidebar ini sama seperti sebelumnya. Nah, di main konten ini terdapat pengeluaran sebagai headernya, lalu ada buttonnya untuk tambah pengeluaran, dan juga di tambah pengeluaran ini ada tanggal, lalu jumlah, keterangan, dan ada tambah buttonnya. Lalu di sini ada card untuk transaksi keluar dengan ID, tanggal, jumlah, dan keterangannya. Nah, apabila belum ada transaksi sama seperti yang tadi, maka akan dituliskan teks belum ada transaksi keluar. Nah, lanjut kita ke karyawan. Nah, di tampilan karyawan ini hanya ada daftar karyawan, lalu ini juga masih sangat sederhana sekali karena belum ada tambahan fitur yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat daftar karyawan yang aktif ada 4. Rizka sebagai admin, Cahyani admin, dan juga ini. Nah, kita bisa menambahkan karyawan juga. Misal namanya Yani dengan jabatan karyawan tetap. Nah, ini kita bisa langsung menambah.
dan datanya berhasil disimpan. Nah, ini langsung ditampilkan pada daftar karyawan yang terbaru dengan ID, nama Yani, jabatan karyawan tetap, dan aksi ini untuk mengedit dan juga menghapus. Nah, kita lihat di karyawan dan PHP. Nah, di sini ada juga untuk memeriksa apakah pengguna sudah login. Lalu ini untuk memeriksa koneksi database berhasil atau tidak. Dan ini untuk menambahkan karyawan. Dan ini selanjutnya logik untuk menghapus karyawan ditampilkan seperti ini, dan juga ada ambil data karyawan dari database. Terdapat ada ID, nama, jabatan, form karyawan, order by ID. Lalu di sini terdapat keuangan pada karyawan. Selanjutnya saya menggunakan CSS dashboard karyawan dan masuk seperti yang tadi, supaya di dashboard ini sidebarnya sama, terus juga karyawan dan juga masuk, supaya tampilannya juga sama. Di sini sidebar sama ya. Selanjutnya di sini main kontennya, headernya ada karyawan. Selanjutnya ada button juga untuk tambah karyawan. Selanjutnya ada juga untuk menambah karyawannya itu ada nama, jabatan, dan ketika sudah kita bisa langsung menyimpan data karyawan dengan button tambah, atau kalau mau batal kita juga bisa dengan button batal. Di sini juga menampilkan card untuk daftar karyawan. Dengan di sini bisa kita lihat data-data karyawan. Apabila datanya lebih dari 50, kita bisa mengeceknya dengan langsung. Nah, di sini ada karyawan, data karyawannya, ada ID, nama, jabatan, dan aksi. Aksi itu untuk mengedit dan menghapus. Udah. Lalu kita akan ke hutang. Di sini ditampilkan ada header hutang dan juga button untuk menambah hutang baru, dan ini laporan hutang minggu ini. Terus ada daftar hutang juga. Ketika kita sudah menambahkan hutang, maka kita daftar hutangnya akan ditampilkan di sini. Nah, kita bisa langsung saja menambahkan hutang baru. Misal hutang ada 100.000, tanggalnya hari ini, terus nama penghutang semisal Yani, alasannya untuk beli obat. Lalu kita tambah. Di sini datanya berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya hutangnya di sini hari akan bertambah sebesar yang sudah kita isikan tadi. Besar 1 juta penghutang Yani dengan alasan untuk membeli obat. Nah, kita lihat pada kas di hutang.php. Nah, di sini ada include.php. Ini untuk memastikan path ke config itu benar. Nah, ini ada proses juga untuk menambahkan hutang baru. Selanjutnya ada validasi di sini. Selanjutnya di sini ada mengambil data hutang dari database juga. Nah, di sini juga ada menampilkan grafik hutang mingguan seperti pada halaman tadi. Dan di sini terdapat HTML untuk keuangan hutang. Saya menggunakan
beberapa CSS dashboard seperti tadi pada sidebar supaya tampilannya itu tetap sama. Nah, di main content ini header ada hutang, selanjutnya ada button juga tadi untuk menambahkan hutang baru, dan ada card untuk hutang dulu ini dan summary-nya juga. Selanjutnya ada card daftar hutang, selanjutnya ada tabel transaksi juga, tadi ada ID, jumlah, tanggal, penghutang, alasan, dan aksi. Aksi ini sama untuk mengedit dan juga menghapus hutang apabila hutang tidak digunakan atau mau dihapus. Selanjutnya ini sama ketika belum ada data hutang maka akan ditampilkan belum ada data hutang. Nah, selanjutnya ada pagination, ini untuk menampilkan daftar hutang yang lain ketika kita mau mencarinya. Nah, di sini ada modal, kelas modal. Nah, ini untuk menambah hutang dengan jumlah itu sebagai jumlah, lalu ada tanggal, ada penghutang, dan ada alasannya juga. Nah, selanjutnya untuk menyimpan hutang kita bisa klik tambah, atau ketika kita batal kita bisa klik keluar seperti ini. Nah, kita lanjut ke laporan. Nah, laporan ini terdapat header laporan, selanjutnya ada data laporan keuangannya, terus di sini ada nama pemasukan, pengeluaran, hutang, dan juga jumlah transaksinya, terus jumlah total uang, dan juga di sini ada download. Di sini juga masih sangat sederhana karena saya belum bisa untuk mencetak pemasukan, pengeluaran, dan hutangnya. Jadi tombol download ini belum bisa berfungsi. Selanjutnya kita lihat pada laporan.php. Nah, di sini sama, di sini juga ada ambil total pemasukannya, terus di sini juga untuk mengambil total pengeluarannya, di sini juga untuk mengambil total hutangnya. Nah, pada HTML-nya terdapat beberapa checklist juga supaya tampilannya sama. Terus ada sidebar juga. Terus juga main kontennya ada laporan. Terus di sini cardnya ada data ke laporan keuangan. Terus di sini report table-nya ada nama, jumlah transaksi, jumlah total uang, ada download juga. Terus ada pemasukan. Terus ini untuk menghitung transaksi pemasukan dan juga total pemasukannya. Di sini juga ada pengeluaran, menghitung jumlah transaksi pengeluaran, dan juga ada total pengeluaran. Di sini juga nanti ada tombol button untuk download. Selanjutnya di sini ada hutang. Di sini ada hutang data, ada jumlahnya. Selanjutnya juga ada tombol downloadnya. Nah, terakhir ini ada pagination juga untuk menampilkan satu atau lebih data. Nah, kita nanti bisa mengkliknya untuk menampilkan data yang akan dicari. Nah, selanjutnya ini ada tombol untuk logout ketika kita sudah selesai menambahkan data atau melihat datanya. Nah, kita langsung klik logout, maka kita akan diarahkan ke halaman login lagi. Nah, sekian dari saya penjelasan ini, kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.